Selamat malam dan shalom jemaat yang ada di Warakas dan juga jemaat yang ada di mana saja. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi melalui Sehati di Dalam Doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan-Nya selalu memberikan kita waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan di dalam doa bersama-sama. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari PKJ 188 ayatnya yang pertama. Lihatlah aku berdiri. Mari kita berdoa. Kembali lagi sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang mengangkat syukur dan terima kasih kami. Tuhan memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk menikmati persekutuan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang Tuhan akan pakai di dalam menguraikan firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Warakas maupun yang ada di mana saja untuk boleh bersama-sama mengarahkan hati kami untuk mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu,
Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1-7, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama. Datang pada Tuhan tidak akan sia-sia. Datang pada Tuhan tidak akan sia-sia. Pergumulan dan masalah tidak memandang bulu. Siapapun dapat menghadapinya. Di setiap waktu kehidupan selama kita ada di dalam dunia ini, pergumulan datang silih berganti. Kepada setiap orang di dalam kehidupan mereka, termasuk kita juga. Tetapi hal yang berbeda adalah ketika kita mencari solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan masalah atau pergumulan itu. Pada umumnya cara kita itu berbeda-beda. Ada yang menyelesaikannya sendiri dan ada juga yang datang minta bantuan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki 2 orang anak yang telah ditinggal mati oleh suaminya, yang adalah seorang hamba Tuhan atau nabi. Ia mengalami pergumulan atau masalah di dalam ekonomi. Hutangnya banyak dan penagih hutang telah datang untuk mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak, karena ibu ini tidak mempunyai apa-apa lagi untuk membayarkan hutang-hutangnya kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Tetapi hal yang tepat telah dilakukan oleh ibu ini, bahwa ia mau mencurhatkan pergumulannya atau masalahnya kepada Tuhan, yaitu melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa pun menuntunnya untuk mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Hal yang menarik dari kisah ibu ini adalah apapun yang disuruhkan, diperintahkan oleh Nabi Elisa, ia mau melakukannya. Mengumpulkan bejana-bejana dari para tetangganya, menutup pintu rumahnya, lalu menuangkan minyak yang ada di dalam buli-bulinya ke dalam bejana-bejana yang ada itu. Kita melihat, kita membaca, dan kita tidak menemukan bahwa ibu yang bergumul ini mengeluh atau menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya. Disinilah letak iman, bahwa ketika kita mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, atau melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu, maka kita akan mengalami tuntunan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman ibu yang bergumul ini,
di sini memberikan sebuah pengajaran penting kepada kita, bahwa di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan yang datang menerpa kita, hendaknya kita selalu mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengetahui bagaimana caranya jalan keluar atau solusi di dalam permasalahan-permasalahan ataupun juga pergumulan kita. Karena Tuhanlah juga yang mengetahui waktu yang tepat di mana Ia akan memberikan pertolongannya. Kadangkala di dalam kita mencari pertolongan Tuhan, kadangkala Tuhan segera menolong kita. Tapi kadangkala kita mencari pertolongan Tuhan, kita menanti-nanti, ternyata pertolongan Tuhan tidak datang-datang juga. Bahkan kadangkala sekian waktu lamanya kita menunggu pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan belum juga datang. Percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan, apakah melalui kita berdoa dan membaca firman ataupun melalui berbincang-bincang dengan hamba Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mempunyai cara di dalam memberikan pertolongan kepada kita. Kalau pertolongan itu rasanya agak lama baru kita akan mengalaminya, kita percaya juga bahwa Tuhan juga punya cara untuk memberikan kita pemahaman di dalam kita menanti akan pertolongannya. Jadi semuanya berada di dalam kehendak Tuhan dan juga cara Tuhan. Karena itu jangan ragu-ragu membawa setiap persoalan-persoalan kehidupan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari kita menurut apa yang diarahkan oleh firman Tuhan seperti ibu tadi. Memang kadangkala perintah Tuhan itu, titah Tuhan itu, arahan Tuhan itu agak ribet, bahkan mungkin kadang-kadang sedikit aneh. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita sesuai dengan firman-Nya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus taat seperti ibu yang bergumul tadi. Kita percaya dan kita yakin bahwa kita akan menemukan pencerahan daripada Tuhan di dalam kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Mari kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita seperti yang dilakukan oleh ibu tadi, dan kita akan mengalami kebesaran Tuhan. Tuhan menolong kita, terpuji firman-Nya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Lagu El Shaddai. Allah menjaga
Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghampiri Tuhan. Tiada putusnya kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami semua. Kami sudah menikmati di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kami telah menikmati tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui pengalaman seorang ibu yang menghadapi sebuah masalah yang begitu besar. Ya Tuhan, terima kasih bahwa melalui pengalamannya ini kami melihat dan kami membaca bahwa solusi daripada persoalannya dapat terselesaikan. Karena apa yang menjadi arahan dari Tuhan melalui hamba-Nya itu sungguh-sungguh dilakukan dengan setia oleh ibu ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga rindu untuk selalu menuruti akan tuntunan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepadamu, kami tidak akan sia-sia. Tidak selalu kami akan menemukan jawaban tepat seperti yang kami harapkan. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat buat kami di dalam menolong dan membantu kami. Tetapi setiap kami datang kepadamu, kami percaya bahwa selalu saja ada hal yang akan kami alami dan kami rasakan. Penguatan, pengertian, bahkan tuntunan. Bahkan juga jawaban daripada harapan-harapan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk penyegaran melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada malam hari ini kami datang membawa doa saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan di rumah maupun juga di rumah sakit. Dan juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di daerah Luwu. Bahkan mungkin ada juga di daerah-daerah yang lain. Tuhan kiranya senantiasa menguatkan dan menghiburkan dan terus mengutus akan anak-anak Tuhan untuk mengambil bahagian di dalam meringankan akan pergumulan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami di sana. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, kiranya mereka juga boleh merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan suatu saat mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga terus berdoa untuk menyerahkan teman-teman kami, adik-adik kami dari tim multimedia, Jemaat Warakas yang selalu setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Karuniakan sukacita dan semangat
di dalam mengangkat tugas pelayanan ini, dan kami percaya bahwa melalui pelayanan ini nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami akan menyongsong istirahat kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau menolong kami dan menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Warakas dan yang ada di mana saja, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui sehati di dalam doa. Mari kita menyambut istirahat kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Dan sampai berjumpa di dalam sehati berdoa bersama jemaat Warakas pada esok hari. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.